Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele dan di video kali ini insya Allah saya akan menjawab dan membahas beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Namun sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan dari semua jawaban saya ini karena saya banyak kesibukan juga. Terus kebetulan sekarang cuacanya pun musim hujan. Jadi memang kalau di budidaya lele itu biasanya di awal musim hujan bulan 1 itu biasanya lebih banyak trouble, lebih banyak masalah seperti itu. Dan setiap minggunya saya pasti ada kunjungan ke beberapa tempat atau daerah yaitu sahabat kita untuk melihat peristiwa-peristiwa yang biasanya yaitu dianggap trouble tadi. Oke. Dan pertanyaan siapa saja, seperti apa pertanyaannya, kita akan bahas di sini dan mudah-mudahan sahabat bisa simak sampai selesai supaya nggak gagal paham karena di video ini mungkin bukan 1-2 pertanyaan seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan, lihat durasinya juga nanti. Barangkali ada pertanyaan daripada sahabat di video ini jawabannya seperti itu. Oke, kita simak dari siapa, seperti apa pertanyaannya, dan kita lanjut. Oke, pertanyaan pertama ini dari sahabat kita yaitu Kang Pian Sopian. Kalau tambah M4 gimana? Soalnya fermentasinya sudah ada M4 sama molase. Mau tambah Yakul, boleh nggak? Oke. Oh, jadi mungkin maksudnya begini. Sahabat kita ini sudah fermentasi, yaitu pembuatan probiotik, menggunakan M4. Dan dia mau menambahkan Yakul. Boleh nggak gitu? Itu boleh. Itu boleh. Karena meskipun ada satu jenis bakteri yang sama, maksudnya yang sama itu yang ada di Yakul, memang ada di M4 gitu. Tapi untuk memastikan bahwa memang bakteri yang ada di Yakul itu salah satu bakteri yang memang paling kuat lah. Paling kuat seperti itu. Dan itu boleh. Itu boleh. Itu boleh, teruskan. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu dari Kang Teddy Edi. Maaf Kang, mau tanya. Saya nebar ukuran 89. Setelah 2 minggu, mau saya sortir. Pakai bak ukuran berapa ya? Oke. Jadi ukuran 89, 2 minggu. Berarti itu sudah remaja, itu sudah remaja, dan di situ kita bisa pakai yang bak remaja dengan LBG seperti itu karena di sebelum sebelum konsumsi 1, 2, 3 kan konsumsi pun ada ukurannya, konsumsi 1, konsumsi 2, dan konsumsi 3 seperti itu. Sebelum itu kita masuk dulu ke gradingan remaja dan LBG seperti itu. Kurang lebih seperti itu kalau untuk gradingan yang usia 2 minggu. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Senglong. Bang, kalau untuk buat sebuah komunitas seperti itu awal mulanya gimana sih? Oke. Jadi begini. Komunitas itu adalah salah satu kumpulan para pembudidaya, entah itu yang ada di segmen pemijahan, pendederan, dan pembesaran, termasuk pemasaran juga, marketing. Seperti itu. Namun di situ kita harus ada seolah-olah apa ya? Yang memanajemen lah, yang memanage lah. Seperti itu. Salah satunya ya ketua dari komunitas itu sendiri. Seperti itu. Jadi contohnya gini. Kalau kita nggak atur, kadang-kadang manusia itu kan tamak. Kebanyakan lah. Dan kalau dinyatakan sahabat kita ini tamak gitu, mau semuanya sendiri, mau memijahkan sendiri, mendederkan sendiri, membesarkan sendiri, bahkan mau jual sendiri,
maknanya orang yang seperti itu tidak perlu komunitas. Berarti kita harus keluarkan dari komunitas. Oke? Dan memang dia nggak perlu komunitas karena dia bisa semuanya. Gitu. Terus spesifiknya seperti apa sih komunitas itu? Jadi begini. Dalam komunitas saya tentunya, yang masuk komunitas itu yang maksudnya itu yang memang sudah kapasitas banyak gitu. Maksudnya bukan pemula banget. Kalau pemula banget, pemula nih misalkan baru 1-2 tahun, itu lebih ke arah bimbingan saya pribadi. Oke, jadi saya bimbing selama 1, 2, 3 tahun tergantung kapan dia mau upgrade-nya gitu. Maksudnya upgrade-nya itu mau naik levelnya gitu. Sekarang misalkan dia tebar 5.000 gitu kan. Terus saya bimbing dan hasilnya saya tampung. Tapi dia belum masuk ke komunitas. Kenapa? Karena belum layak, masih sedikit gitu. Komunitas itu kita masuk di mana dia itu sudah tidak mampu menjual. Entah itu dari pembenihan, pendederan, ataupun pembesaran. Contoh, pembenihan nih. Dia bisa memijahkan, namun dalam jumlah jutaan ekor banyak, marketingnya nggak bisa gitu. Jadi masuklah ke komunitas. Nanti di komunitas itu ada sistemnya. Dijual ke pendederan. Jadi dari pembenihan kita angkat, kita kirim ke sahabat kita yang di segmen pendederan. Dan itu pun yang kapasitasnya besar, yang jutaan ekor gitu. Bukan 10-20 ribu, bukan. Yang jutaan ekor. Terus setelah dari pendederan, kita angkat, kita kirim ke pembesaran. Seperti itu. Dan itu pun kapasitasnya besar juga. Maksudnya gini, jadi kalau baru misalkan 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 itu sih belum di bawah itu belum. Tapi 50.000 itu sudah bisa masuk sih sebenarnya untuk pembesaran. Untuk pembesaran sekali tebar 50.000 itu bisa masuk. Karena itu panennya itu bisa sampai 7 tonan. Seperti itu. Jadi pengertian dari komunitas itu bukan yang skala kecil, bukan yang baru panen 2-3 kintal. Jadi begini, kita itu yang diperlukan dalam komunitas yang panennya banyak, terus konsisten, continue. Mananya yang dia sudah tahu keuntungannya gitu. Jadi dia itu sudah nggak berpikir untung enggak gitu, caranya gimana gitu, step by stepnya seperti apa, tutorial dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu udah enggak, karena hal yang seperti itu dia lewati sewaktu dalam pembinaan. Oke, di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi komunitas itu seolah-olah kita bikin kelompok supaya nggak ada saling jatuhkan atau nggak ada persaingan antara satu community itu. Seperti itu. Yang penting di situ ada konsepnya, yang memijahkan jangan membesarkan. Yang mendederkan sama juga jangan melakukan pembesaran ataupun melakukan pemijahan. Dan yang membesarkan yang di segmen pembesaran tadi itu jangan memijahkan ataupun mendederkan. Jadi di situ kita bagi. Dan yang memijahkan, yang mendederkan, dan yang membesarkan itu jangan menjual. Seperti itu. Karena ada marketingnya. Seperti itu. Jadi di situ kita ada konsep dan siap nggak kita mengikuti aturan itu. Makanya di situ jangan yang misalkan baru memulai, baru meraba-raba entah itu untung atau enggak gitu. Untung atau rugi gitu. Caranya gimana bla 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 bla. Karena di antara proses itu nanti tersendat, terganggu. Sementara untuk kapasitas besar, kebanyakan kita itu seperti kontrak gitu. Memang kontrak lah, bukan hanya seperti gitu. Memang ada yang kontrak, ada yang enggak, tapi yang enggak pun kayak kita ada perjanjian lah, ada MOU gitu. Jadi oke, siap kita kirim 1 minggu berapa ton gitu untuk hasil panen ataupun untuk benih. Kita bisa kirim dalam 1 minggu berapa ratus ribu ekor gitu, berapa juta gitu, seperti itu. Dan kita komitmen di situ.
Seperti itu. Makanya kita harus konsisten dan continue supaya mata rantainya itu nggak putus, siklusnya itu nggak putus. Benih selalu ada, nggak tergantung musim, mau musim hujan, mau musim panas, ataupun pendederan, pembesaran. Makanya di situ kita bahasanya siap jadi petarung lah. Siap jadi petarung, kalau bisnis kita siap rugi, karena ada masa cuaca ekstrim dan lain sebagainya, kita harus siap, karena untuk mempertahankan kontinuitas tadi. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya untuk membuat komunitas itu seperti apa, gampang sebenarnya. Tinggal ada 4 kelompok yang siap berjanji seperti itu, yang membenihkan, jangan ikut campur hal yang lain. Khusus pembenihan saja, memijahkan 17 hari panen. Dan yang mendederkan, jangan ikut campur hal yang lain. Mendederkan 20 hari panen. Yang membesarkan itu jangan ikut campur juga, membesarkan 60 hari panen. Yang menjual jangan ikut campur juga. Yang penting kita konsisten. Yang menjual itu taunya permintaan dia itu misalkan oke, 1 minggu 3 ton, atau 1 bulan 12 ton untuk yang ke sana gitu, pengiriman ke sana. Yang penting si pembesaran ini, orang yang melakukan pembesaran, dia tahu kebutuhannya itu. Seperti itu. Terus apakah berapa orang yang diperlukan? Ya tergantung kapasitasnya. Tergantung kapasitasnya. Maknanya gini, per bulan misalkan 30 ton ataupun 40 ton, itu bisa dilakukan oleh 1 orang, bahkan bisa dilakukan oleh 10 orang, opsional gitu. Opsional. Yang penting di situ kita sejenis ada perjanjian lah. Jadi nggak bisa kalang kabut. Jadi kalau untuk pemula, yang saya katakan itu nggak bisa. Karena ya maaf gitu, awal-awalnya dia oke, saya memijahkan saja karena dari pembenihan yang untung mah gitu kan. Tapi sekali dia udah tahu gitu, kadang-kadang hal yang lain yang dianggap dia untung, dia mau juga gitu. Sekali tahu lagi hal-hal yang lain, dia mau juga gitu. Dan akhirnya dia mau semua gitu. Padahal semuanya itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ada ada min plusnya lah. Ada kurang lebihnya lah. Ada resikonya masing-masing. Contoh, kalau dihitung keuntungan paling kecil keuntungan itu penjual, marketing, itu paling kecil. Cuman bedanya yang pertama itu cepat. Oke, angkat, timbang, kirim. Jadi 1 hari kerja lah. 1 hari kerja dapat keuntungan, tapi kecil. Oke. Terus yang kedua, yang dianggap kecil gitu, tapi agak lumayan, si pembesaran. Kenapa? Pembesaran itu resikonya lebih kecil daripada pendederan atau pemijahan. Tapi modalnya besar. Modalnya besar kalau untuk pembesaran. Namun untungnya itu nggak ada dalam hal ini, saya katakan terus terang, nggak ada yang lebih dari 20% keuntungan itu. Nggak ada. Nggak ada yang lebih dari 20%. 20% itu mungkin ya meskipun sebenarnya di waktu-waktu tertentu itu ada lah 30%, 35% keuntungan itu ada di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau untuk riset dalam 1 tahun itu keseluruhannya kurang lebih 20%. Bahkan ada masa kurang dari 20%. Seperti itu. Cuman kita hitung siklusnya itu per tahun gitu. Per tahun itu kita punya keuntungan berapa, seperti itu. Jadi jangan punya anggapan juga, oh kalau 10% berarti rugi gitu. Ataupun, wow 35% gitu. Ini lumayan gitu. Maksudnya di situ tuh ada masa kita itu, bahasanya apa ya, untung 10%, tapi ada masanya juga untung 35%. Jadi untuk riset kan kita ambil semua tuh, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk persyaratan dan lain sebagainya itu nggak ada sih, karena komunitas itu bukan
kita bikin kelompok yang mau mendapatkan, ya maaf tanda kutip, bantuan, bikin proposal dan lain sebagainya, ataupun legalitas gitu. Itu menurut saya, ini menurut saya, versi saya, itu nggak penting. Nggak penting. Nggak penting punya legalitas. Oh ini lele Sangkuriang gitu, itu nggak penting. Oh ini lele Mutiara, itu nggak penting. Oh ini pembenihannya, orang pelaku pembenihannya harus ada CBIB gitu kan, itu nggak penting. Ataupun pembudidayanya harus punya sertifikat lulusan anu gitu, itu nggak penting. Itu semuanya nggak penting. Karena konsepnya gini, kalau mau ikut komunitas, oke, langkah pertama memulai, dan saya akan tanya, berapa mulainya, berapa ribu mulainya? Meskipun kan saya punya modal berapapun silahkan gitu. Bukan soal modal, bukan soal budget, bukan soal berapa banyak orang, bukan. Tapi pahami dulu konsepnya, pahami dulu sistem budidaya lele itu, dari mana kita dapat keuntungan. Pahami dulu itu, step by stepnya. Dan itu harus. Meskipun pertama tebar, oke, saya mau tebar langsung 50.000, nggak apa-apa. Tapi bukan dalam arti langsung ikut komunitas gitu. Yang mana di situ kita ada perjanjian nggak boleh putus. Itu. Jadi jangan sampai baru memulai 2-3 kali panen, aduh, saya mundur deh, nggak lanjut, soalnya keuntungannya kecil gitu. Itu nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Karena kita kontrak. Nah, seperti itu. Jadi, untuk komunitas itu, sederhana. Dari pemula, berapapun tebarnya, meskipun 50.000 yang baru memulai, oke saya ulangi, meskipun tebar 50.000 ekor atau 100.000 ekor gitu, supaya panen 10 ton. Oke, meskipun banyak, tapi kalau baru memulai, itu pemula. Kalau baru memulai. Meskipun dia tebarnya cuma 2.000, 3.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 gitu. Tapi dia udah 6 tahun ya, atau minimal 1 tahun lah. Dan dia sudah bulat, yakin. Oke, mau upgrade gitu. Dari tebar 5.000, selama 1 tahun, 2 tahun, dia sudah ketemu nih. Oh, memang menguntungkan gitu kan. Saya mau lanjut full bisnis di situ. Ah, upgrade langsung. Tebar nih 100.000 gitu. Nah, itu bisa. Seperti itu. Jadi di sini komunitas itu adalah salah satu jaringan yang pada akhirnya marketingnya itu supaya mudah. Itu tujuan komunitas. Bukan untuk mendapat bantuan dari pemerintah, bukan. Ya meskipun kalau pemerintah mau membantu ya alhamdulillah gitu. Tapi saya nggak percaya. Karena saya sudah puluhan tahun belum pernah ada satu pun dinas yang datang ke rumah saya yang mempertanyakan prospek budidaya itu seperti apa. Belum pernah. Seperti itu. Dan saya nggak mau bikin, saya belum pernah satu kali pun bikin formulir, proposal, minta bantuan kepada pemerintah, saya belum pernah. Karena saya tahu, meskipun ada bantuan nanti, yang ketampak, yang keterima, itu entah, nggak yakin lebih dari 20%. Nggak yakin. Seperti itu. Jadi seolah-olah nanti pikiran saya nih, ini pikiran saya. Kalau saya minta bantuan pun, ya anggap saja saya hanya memberi makan mereka gitu, yang di sana, yang di perjalanan. Saya nggak mau sebut. Pokoknya anggap saja saya memberi makan gitu. Karena yang murni keterima, saya rasa nggak yakin lebih dari 20%. Setelah itu ribetnya gitu, kita harus menanggung semuanya gitu. Seolah-olah kita nanti akan dijadikan modal. Oke, tapi saya nggak mau berbicara terlalu jauh ke sana. Sebenarnya ini nggak boleh, karena begini, yang kita bahas di sini komunitas. Jadi komunitas itu nggak ada hubungan dengan instansi apapun. Ini bisnis murni. Dari petani ke petani yang lain, ke tengkulak, ke pasar. Seperti itu. Itulah tujuan membentuk dari komunitas itu sendiri. Dan kalaupun misalkan MOU-nya terkait perjanjiannya seperti apa, itu kembali lagi kepada musyawarah.
Seperti itu, dan hasilnya nanti disimpulkan seperti apa. Tapi kalau di tempat saya atau untuk kami di sini, komunitas itu adalah yang upgrade dari pemula kita masuk ke komunitas. Jadi kita itu nggak menerima pemula langsung ke komunitas. Tapi bukan dalam arti nggak menerima sebenarnya. Jadi kita itu harus memastikan gitu. Jadi kita harus repress dulu lah. Kita harus latih dulu lah. Kita harus yakinkan dulu. Kita harus tanya bahkan. Kata untung itu harus dari pelaku. Meskipun kata kita untung, kalau yang melakukan merasa rugi ya nggak ada gunanya juga gitu. Jadi harus dia yang mengatakan untung, menjanjikan, oke, lanjut. Saya mau banyak, tapi saya nggak tahu jualnya gimana gitu. Di situ kita baru angkat. Dan kalau untuk pemula itu biasanya oke, saya akan dampingi. Beli benih, oke, dari saya. Terus beli pakan dari saya. Terus apakah harus dari saya? Enggak juga sebenarnya. Dari manapun boleh. Beli benih dari manapun terserah. Beli pakan dari manapun terserah. Beli obat-obatan dari manapun terserah. Seperti itu. Enggak mesti dari saya gitu. Kalau harus dari saya kan namanya itu monopoli. Itu enggak harus dari saya. Bebas. Dan kalau untuk konsultasi, silahkan. Saya terbuka. Online ataupun offline. Mau umum ataupun privat. Itu sah-sah saja. Seperti itu. Jadi kalau untuk membuat komunitas sebenarnya sederhana, yang penting kita cari rekan. Maksudnya gini, kalaupun misalkan skala kecil nih, oke, apa yang paling dipentingkan oleh komunitas? Market akhir, yaitu hasil panen konsumsi. Itu yang paling penting. Hasil panen konsumsi kemana nih? Kalau misalkan kita 1 bulan cuman mampu 10 ton, berarti 1 bulan itu penebaran hanya 100.000. Berarti pendederan kurang lebih 170 sampai 200.000, termasuk nanti yang dijual keluar komunitas. Terus si pembenihan berarti itu tidak lebih dari 300.000. Seperti itu. Karena nanti ada silang, ada jual sana sinilah, ada tetangga belilah, ada yang pemula belilah, dan macam-macam. Seperti itu. Tapi untuk keseluruhan kurang lebih seperti itu. Jadi nggak mesti harus langsung besar gitu. Jadi kita bisa membangun komunitas dari contoh gini, yang memijahkan 1 orang, yang mendederkan 1 orang, yang membesarkan 1 orang, dan 1 orangnya marketing. Itu pun bisa. Itu pun bisa. Kurang lebih seperti itu. Jadi simple, nggak ada harus persyaratan bikin ini itu, bikin sertifikat ini, sertifikat itu, lulusan mana ini itu nggak penting. Itu kebanyakan teori. Itu kebanyakan teori. Bahkan saya bisa pastikan orang-orang yang ikut fitur gabung di channel saya, yang privat, yang tertutup, yang one to one tanya jawab, itu semuanya punya sertifikat. Punya sertifikat lulusan anu, pernah khusus budidaya di anu. Seperti itu. Cuman apakah gagal dalam masa pelatihan? Enggak, berhasil. Pelatihannya berhasil. Karena kalau nggak berhasil nggak dapat sertifikat. Cuman masalahnya, contoh begini. Sahabat belajar contoh di Bogor yang sumber airnya luar biasa. Bahkan menurut saya kalau dari sumbernya di gunung sana itu bisa diminum. Saking bersihnya, saking sehatnya itu air. Kandungan mineralnya sangat bagus. Tapi kalau dilakukan di pulau terpencil atau di daerah terpencil atau di daerah Payau, contoh di daerah saya di sini, yang ngambil air itu 70-80 cm, bikin sumur, sudah ada airnya di belakang rumah, nggak sampai 1 meter sudah ada airnya. Tapi kalau didiamkan di dalam gelas, airnya seperti kopi, mengandung zat besi, belum lagi mengandung mangan, belum lagi mengandung zat kapur. Ada yang sedikit agak bersih gitu, geser ke bagian depan. Tapi zat kapurnya yang luar biasa. Berkerak.
Dan kalau dia itu hebat, lulusan di tempat yang airnya cukup berkualitas, dikala dipraktekkan di daerah Payau yang sumber airnya nggak layak, boro-boro untuk minum, untuk mandi pun nggak layak untuk mandi, untuk cuci pakaian itu nggak layak airnya itu. Dan biasanya dia gagal, karena sistem treatment airnya nggak sama. Air yang berzat kapur apakah akan bisa mengurai bakteri? Enggak. Jadi kalau penyediaan air itu kasih M4, kasih pupuk dan lain sebagainya, diamkan 3 hari, emang zat kapur bisa melepas dengan cara itu? Enggak. Enggak. Seperti itu. Jadi oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk komunitas enggak ada sesuatu yang diharuskan seperti itu dari persyaratan, misalkan kayak kita mau bikin koperasi ataupun mau bikin pokoknya nggak ada persyaratan dari dinas tertentu, kecuali kalau kita mempunyai tujuan, misalkan nanti kita akan menyuplai ke PT, ke CP-CP yang besar, PT-PT yang besar. Di situ kan dia mempertanyakan legalitas, mempertanyakan sertifikat, dan itu menurut saya mudah. Yang penting kita udah paham ilmunya dulu. Kalau kita udah paham ilmunya, bikin CBIB itu mudah. Yang jadi masalah itu punya kertas legalitas, punya CBIB, punya sertifikat, tapi kenyataannya nggak mampu budidayanya, dan itu masalah. Tapi kalau kita dinyatakan mampu budidaya, tanpa apa-apa, maksudnya tanpa surat-surat tertentu, tanpa legalitas tertentu, kita udah mampu. Itu mudah. Bikin susulan itu bisa. Yang penting kita buktikan dulu sistemnya udah benar. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan oke, ingat, ada lagi. Karena ada kebetulan di komentar ada juga yang nanya, Kang, terus untuk di komunitas Akang memang semuanya punya legalitas? Ya, punya. Karena kita ada masuk benih ataupun hasil panen itu ke PT-PT seperti itu. Ada kita masuk ke PT A, PT B gitu. Masuk benih gitu kan. Dan itu dia mempertanyakan legalitas. Ada gitu. Meskipun kita ada legalitas, tapi itu bukan hal yang penting menurut saya. Kalau untuk kapasitasnya kecil. Karena kalau untuk menjual konsumsi itu nggak perlu sih. Nggak perlu. Kecuali kita misalkan mau ekspor nih kapasitas besar, mungkin nanti ikannya itu yang akan diaudit, akan dicek gitu, di lab gitu, masuk enggak gitu, seperti itu. Dan itu nanti seiring berjalannya waktu. Tapi kalau untuk dijual di pasar-pasar tradisional, dijual ke pecel lele itu nggak perlu. Orang dari pecel lele, yang penjual pecel lele, warung makan pecel lele itu nggak pernah menanyakan soal ini lele apa, Sangkuriang atau Mutiara atau mana, legalitas ini tuh, itu nggak pernah seperti itu. Jadi semudah itu. Jadi kita action aja, kalau udah jalan baru kita benahi sambil jalan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya rasa untuk video kali ini membahas apa namanya tadi, membahas komunitas, saya rasa ini cukup panjang karena tanggung juga saya menjawab pertanyaan berikutnya, takut gagal paham. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.